Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Jangan lupa menjaga protokol kesehatannya dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jangan lupa sebelum belajar membaca doa. Mari kita awali dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang Mari kita simak penjelasan berikut. Masih ingatkah kalian dengan kalimat efektif? Ya, benar. Kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis sesuai pedoman umum penulisan ejaan bahasa Indonesia. Kalimat efektif dituliskan menggunakan kosakata yang sesuai konteks dan tidak bermakna ganda atau rancu. Kalimat efektif dapat menggunakan kosakata baku, yaitu kosakata yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang dan telah disempurnakan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bacaan berikut, terutama pada kata yang bergaris miring. Mengapa harus hemat listrik? Hampir semua kegiatan manusia di era globalisasi ini butuhkan energi listrik. Mulai dari kegiatan rumah tangga, perkantoran, pertokoan, pabrik, industri, dan aktivitas pribadi pun memerlukan tenaga listrik. Tanpa listrik kita gak bisa bayangin gimana jadinya hidup ini. Namun dibalik manfaatnya, energi listrik ternyata juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan di bumi jika kita menggunakannya berlebihan. Dampak dari pemborosan energi sebenarnya sudah kita rasakan dengan meningkatnya suhu bumi atau yang biasa disebut sebagai pemanasan global. Meningkatnya suhu bumi antara lain gara-gara gas buangan dari produk elektronik seperti AC dan kulkas, serta gas hasil pembakaran dari kendaraan bermotor. Kondisi tersebut diperparah dengan semakin berkurangnya lahan hijau yang berfungsi sebagai pencuci udara kotor tersebut. Pemanasan global bikin cuaca tidak teratur, musim panas yang panjang banget sehingga berakibat kekeringan di mana-mana. Kemudian mencairnya pegunungan es di belahan bumi utara dan selatan yang akan menenggelamkan sebagian besar daratan. Kalau hal ini terus terjadi, maka manusia bakal terancam habitatnya gara-gara pemanasan global. Dari kata dan kalimat percetakan tadi, dapatkah kamu mengubahnya menjadi kata baku dan kalimat efektif? Seperti yang telah kita pelajari sebelumnya, Indonesia juga bekerja sama dengan negara lain, dengan negara ASEAN dalam bidang politik. Tujuan dari kerjasama politik adalah untuk menjaga keamanan negara ASEAN. Salah satu untuk menjaga keamanan negara ASEAN adalah dengan pemberantasan narkoba. Mari kita simak apa saja peran Indonesia dalam pemberantasan narkoba di negara-negara ASEAN. Pemberantasan narkoba juga biasanya terdapat di dalam reklame, poster, maupun brosur. Tahukah kalian apa itu brosur? Secara umum, brosur hampir sama dengan poster dan reklame. Brosur berisi tentang informasi yang ditujukan kepada pembaca. Brosur dibagi menjadi dua, yaitu brosur yang menawarkan produk dan brosur yang berisi himbauan. Ciri-ciri brosur adalah sebagai berikut. Yang pertama, brosur memiliki ukuran yang lebih kecil dari poster. Yang kedua, brosur biasa ditempel di dinding atau di tempat yang disediakan atau dibagikan langsung kepada orang lain di tempat umum. Yang ketiga, brosur berisi informasi atau ajakan untuk berbuat sesuatu. Yang keempat, tulisan di dalam brosur lebih banyak, tetapi tetap dilengkapi dengan gambar.
Adapun bentuk-bentuk brosur terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu brosur tanpa lipat. Brosur ini sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nama lain dari brosur tanpa lipat adalah flyer. Brosur jenis ini berisi informasi yang singkat dan padat. Brosur ini dibagikan di tempat keramaian seperti di persimpangan jalan raya. Yang kedua, brosur lipat 2. Brosur jenis ini dilipat menjadi 2 sehingga memiliki 4 halaman. Jika ingin menggunakan gambar yang lebih besar, dapat menggunakan brosur jenis brosur lipat 2 ini. Yang ketiga ada brosur lipat 3. Brosur lipat 3 sering digunakan untuk mempromosikan suatu produk. Terdapat 6 halaman yang dapat diisi dengan gambar atau ilustrasi berkaitan dengan produk yang dipromosikan. Detail produk dapat dituliskan dengan rinci dalam brosur jenis lipat 3 ini. Adapun cara membuat brosur memiliki beberapa tahap. Yang pertama, menentukan tema atau ide yang akan disampaikan. Yang kedua, memilih jenis brosur yang akan dibuat, misalnya brosur tanpa lipat, brosur lipat 3, dan lain sebagainya. Yang ketiga, memilih judul yang menarik agar pembaca langsung tertuju pada brosur. Yang keempat, mengatur tulisan pada informasi tersebut agar lebih mudah dibaca, seperti ukuran huruf dan jenis huruf. Yang kelima, menyesuaikan ukuran gambar dengan tulisan. Tugas kalian adalah buatlah brosur tentang gaya penggunaan brosur. Seperti yang telah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya, batik merupakan warisan budaya asli Indonesia yang harus kita lestarikan. Kita harus bangga memakai produk asli dalam negeri. Manfaat yang kita dapat saat menggunakan barang buatan dalam negeri adalah sebagai berikut. Yang pertama, memupuk rasa cinta tanah air terhadap Indonesia. Yang kedua, memajukan industri dan produsen dalam negeri. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan produsen dan para pegawainya. Yang keempat, mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang ekonomi. Yang kelima, ikut melestarikan dan mengenalkan barang asli Indonesia kepada masyarakat dunia. Yang keenam, membantu mematenkan barang buatan dalam negeri sebagai barang asli Indonesia. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung waktu. Hari ini alhamdulillah kita telah belajar tentang penggunaan kosakata dan kalimat efektif pada suatu teks. Kemudian peran Indonesia dalam pemberantasan narkoba di Asia Tenggara. Kemudian mengenal brosur beserta bentuk dan ciri-cirinya. Kemudian terakhir adalah sikap bangga terhadap produk dalam negeri. Hari ini Pak Barul cukupkan, semoga hari ini membawa manfaat. Maaf jika ada masih banyak salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.